Rancangan Pusat Pendidikan dan Terapi Anak Autis dengan pendekatan arsitektur perilaku ini berada di Jalan Kelapa Hidra 2, Kecamatan Duransawit, Jakarta Timur. Pada area belakang didesain dengan kemiringan 15 derajat secara jarum jam untuk meningkatkan penghawaan dan pencahayaan secara pasif. Kawasan sekitar merupakan daerah perumahan menengah ke atas yang jauh dari kebisingan jalan raya namun tetap mudah untuk diakses. Terdapat pos satpam yang dihimpit oleh pintu masuk pedestrian dan pintu masuk kendaraan bermotor. Terdapat area berputar dalam tapak untuk menghindari kemacetan dan bising yang disebabkan oleh kendaraan. Tersedia lahan parkir mobil sebanyak 34 lahan dan parkir motor sebanyak 34 lahan. Fasad didesain secara unik dan bukan bersifat seperti institusi. Permainan fasad dengan kisi-kisi bergelombang seperti aurora dengan permainan geometris bentukan dasar, serta permainan kaca film warna-warni memberikan kesan ceria terhadap bangunan. Pada area lobi didesain terbuka seperti berada di luar ruang dengan permainan pohon imitasi dan awan-awan yang tergantung di skylight. Setiap ruang kelas memiliki dua bukaan pintu yang mengarah ke luar ruang dan ke area inner courtyard sebagai jalur evakuasi. Area inner courtyard langsung menyambut Anda saat masuk ke dalam bangunan. Konsep bangunan ini mengimplementasikan inner garden yang bertujuan untuk membantu anak untuk berkumpul atau bersosialisasi. Selain itu, Indonesia yang merupakan iklim tropis dengan intensitas curah hujan yang tinggi dapat membuat anak tidak dapat bermain di luar ruang, terutama pada saat musim hujan. Maka dari itu, konsep inner garden dapat membantu meningkatkan anak autis untuk bersosialisasi menimbang anak autis yang sulit untuk bersosialisasi. Konsep perumahan juga diterapkan pada perancangan ini sehingga bangunan tidak bersifat seperti institusi. Dengan konsep ini, anak dapat belajar cara bertetangga layaknya seperti pada perumahan sehingga mereka dapat terbiasa untuk bersosialisasi baik tetangga kelas maupun tetangga rumah. Area inner courtyard ini juga dapat berfungsi sebagai tempat belajar, bermain, hingga bercocok tanam. Program ruang yang tersedia pada lantai 2 merupakan program ruang yang perlu didampingi oleh guru, sehingga anak tetap dalam pengawasan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Koridor lantai 2 ini juga terhubung dengan area inner courtyard sehingga tetap mendapatkan pemandangan yang indah dan dapat mengawasi anak dari atas. Hampir seluruh ruangan mendapatkan penghawaan dan pencahayaan secara pasif baik menggunakan jendela maupun skylight. Pada area lantai 3 terdapat ruang aula yang cukup besar serta area lobi aula yang cukup luas. Serta lantai ini dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya, di mana terdapat ruang belakang layar yang terhubung dengan aula, ruang panitia yang terhubung juga dengan ruang belakang layar, ruang multifungsi hingga ruang musik sebagai ruang persiapan. Terdapat beberapa fasilitas bagi tenaga kerja seperti ruang guru terapi, ruang guru sekolah yang dimana terdapat balkon pada ruang luar sehingga dapat memantau aktivitas anak di ruang luar. Kemudian terdapat ruang pimpinan terapi yang terhubung dengan ruang arsip. Terdapat juga ruang kepala sekolah yang terhubung juga dengan ruang arsip. Tersedia ruang rapat yang dapat digunakan untuk rapat bersama baik pihak internal maupun eksternal. Terdapat kantin sebagai tempat untuk makan bersama. Terdapat dapur untuk menunjang kegiatan non-akademis. Terdapat ruang motorik untuk meningkatkan sensori dan juga sistem motorik anak. Penggunaan warna oranye pada ruang dapat meningkatkan suasana hati, lebih bersemangat untuk belajar. Pada dinding ruang kelas menggunakan ketebalan dinding sebesar 30 cm supaya dapat meminimalisir bunyi yang merambat. Penggunaan karpet hingga ketinggian jendela yang dilapisi oleh kaca film dapat meningkatkan konsentrasi anak. Terdapat ruang terapi dengan penyimpanan lemari yang rapih.
Terdapat lapangan bulu tangkis dalam ruangan yang dapat digunakan juga sewaktu hujan. Terdapat juga fasilitas kamar mandi laki-laki dan perempuan yang juga terdapat loker dan toilet yang terhubung langsung dengan area lobi. Terdapat UKS yang dekat dengan lapangan dan ruang motorik. Tersedia ruang musola bagi anak yang memeluk ajaran agama Islam. Terdapat juga ruang organisasi, ruang bina diri untuk meningkatkan kemandirian, perpustakaan sebagai tempat untuk membaca buku hingga belajar, ruang musik untuk melatih sensori dan daya ingat anak, ruang panitia, hingga ruang belakang layar sebagai fasilitas penunjang aula. Ruang aula dapat digunakan untuk pertemuan para orang tua murid hingga pertunjukan pentas seni. Area taman belakang dapat dimanfaatkan sebagai taman bermain yang bersifat terbuka dengan permainan tanaman pagar sehingga tidak bersifat seperti dibatasi. Pada area taman dan area parkir dibatasi oleh pagar dan akses masuk keluar hanya dapat lewat pintu lobi sehingga anak tetap dalam pantauan. Dari hasil paparan video sebelumnya dapat terlihat implementasi pengaruh autisme terhadap elemen arsitektur. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas arsitektur terhadap pusat pendidikan dan terapi anak autis yang dapat mendukung konsentrasi dan proses pembelajaran di dalam negeri supaya lebih maju dan dapat diperhatikan lagi.